Kami sudah terhubung dengan Muhammad Arif Anwar, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Kelas A Makassar. Selamat sore Pak Arif. Selamat sore Mbak Vera. Ya, Pak Arif, ini memasuki hari ke-9, berapa kemudian jumlah korban yang masih dinyatakan hilang dan bagaimana kemudian perkembangan terbaru pencarian hari ini? Baik, terima kasih Mbak Vera. Kami update perkembangan operasi SAR KM Arus Kalsa yang tenggelam di perairan Selayar, di mana hari ini masuk ke hari ke-9. Dan hari ini pada pukul 12 local time, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu korban berjenis kelamin laki-laki dan saat ini masih di Pulau Mataalang. Rencana setelah debriefing sore ini dengan seluruh tim, maka kami akan melaksanakan evakuasi menggunakan KN SAR Pacitan menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta untuk dilaksanakan identifikasi oleh tim DPI Polda Sulawesi Selatan. Demikian. Jadi jumlah terkonfirmasi saat ini setelah kami melaksanakan verifikasi bersama dengan pemerintah daerah Selayar, pihak kepolisian dalam ini Polres Selayar dan Syah Bandar, di mana awalnya ada 76 nama, namun terkonfirmasi ada pencatatan double nama korban atas nama Wahil atau Nail, dan korban dalam pencarian saat ini masih ada atas nama Naila. Itu menjadi double pencatatan, akhirnya tercatat 78 di kami. Setelah kami verifikasi, jumlah keseluruhannya 76, dan sampai saat ini pun tidak ada lagi laporan dari keluarga korban atau dari warga setempat terkait dengan penambahan korban tersebut. Demikian, Mbak Vera. Lalu bagaimana dengan jumlah korban yang masih dinyatakan hilang dan area mana yang saat ini menjadi prioritas pencarian? Baik, untuk hari ini kami membagi tiga sektor pencarian, di mana di sektor pertama itu kami mencari dengan menggunakan KN SAR Kamajaya, KN SAR Pacitan 102 milik kantor SAR Kendari, dan menyisir perairan Pulau Sapuka dan pulau yang tidak berpenghuni di sekitar Pulau Sapuka. Yang sektor kedua dengan KN SAR Kamajaya 104 milik kantor SAR Makassar menyisir perairan Pulau Aluang dan Pulau Sapingan dan menyisir pulau-pulau yang tidak berpenghuni yang ada di sekitarnya. Dan sektor 3 menggunakan 3 kapal nelayan, yaitu KM Matu Angin, kapal BPPD Kepulauan Sabalana, dan kapal nelayan Pulau Sapuka menyisir pulau-pulau yang tidak berpenghuni, di mana Mbak Vera, di sekitaran Pulau Sabalana dan Pulau Sanana ini banyak sekali pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni seperti itu, dan kami mencurigai adanya korban di daerah tersebut. Makanya kami berfokus di 3 sektor ini. Demikian. Ya, dari 5 korban yang sebelumnya ditemukan selamat setelah berhari-hari bertahan di tengah laut, apakah temuan ini menunjukkan kemungkinan adanya korban lain yang masih bertahan di lokasi yang berbeda? Betul sekali, sesuai dengan verifikasi dengan 5 orang yang pertama kami temukan selamat, dan 2 orang yang terakhir ditemukan selamat. Kami kembangkan dari keterangan mereka bahwa mereka pada saat kapal ini tenggelam, mereka bersama-sama sekitar 19 orang membagi 4 rakit atau membuat 4 rakit dari gabus dan alat apung atau cerigen gitu. Nah, di perjalanan ada beberapa yang mungkin tidak bisa lagi untuk ini dan jatuh sendiri ke laut, tidak lepas pegangannya dari rakit tersebut. Nah, inilah yang kami kembangkan, dan kami masih menginginkan mudah-mudahan masih ada yang selamat di pulau-pulau yang tidak berpenghuni ini, Mbak Vera. Makanya kami menyisir pulau-pulau ini. Demikian. Ya, semoga tentunya segera ditemukan. Dan dengan tantangan kondisi cuaca, gelombang, dan juga luasnya wilayah pencarian ini, apa kemudian kendala terbesar tim SAR saat ini, dan bagaimana untuk memastikan seluruh area prioritas itu tetap dapat disisir secara maksimal? Baik, untuk pelaksanaan kegiatan operasi SAR di hari ke-9 ini,
memang cukup kesulitan kami terkait dengan cuaca, itu faktor alam, kita tidak bisa menghalangi. Namun untuk melaksanakan pencarian supaya tidak ada yang terlewatkan, kami berkoordinasi dengan Himpunan Nelayan seluruh Indonesia untuk menggunakan kapal-kapal kecil yang melintas di area-area pulau tersebut. Mengingat kapal kami kan kapal besar tidak bisa merapat, akhirnya kami menggunakan speed juga, ada Sea Rider milik KN SAR Pacitan dan KN SAR Kamajaya untuk menyisir pulau-pulau yang tidak berpenghuni itu. Dan kenapa kami berfokus ke tempat yang di Pulau Sabalana dan Pulau Sanana, karena ini pengembangan dari data korban yang kami temukan selamat itu. Demikian juga keterangan-keterangan dari mereka yang menyatakan mereka terlepas tidak jauh dari tempat yang ditemukannya itu. Jadi makanya kami fokusnya di sana, di pulau-pulau ini. Demikian Pak Pera. Sampai dengan hari ke-9 ini, apakah ada evaluasi dalam strategi pencarian korban dan sampai kapan proses pencarian ini akan tetap dilakukan? Baik, terima kasih. Untuk perpanjangannya kan sampai besok ya, di hari ke-10, karena Pak Basarnas RI memperpanjang 3 hari ke depan. Dan rencananya besok akan kami laksanakan evaluasi dengan seluruh tim SAR gabungan dan pemerintah daerah serta keluarga korban. Apabila nanti masih dinyatakan atau masih diyakini masih ada korban yang selamat atau kemungkinan selamat, maka kami minta arahan dari pimpinan pusat terkait dengan perpanjangan atau penghentian operasi sementara. Demikian, Mbak Pera. Baik, terima kasih Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.